pengembunan itu balik lagi ke burung ya. Burung itu kalau di pagi hari pasti suka bunyi dia. Jadi kalau yang sistem untul harus dicabut tuh untulan. Oke, ketemu lagi dengan CPI TV channel yang selalu akan konsisten membahas berbagai hal terkait dengan kicau mania. Nah, kali ini kita bersama dengan Iya. dengan Om Ari. Om Ari. Dari Boti Kicau. Kalau timnya? Timnya Boti Tim juga ya, Boti Tim Boti Lampung. juga. Tapi ini videonya diproduksi bareng juga dengan RD Kicau ya. Nah, benar. Jadi Kita yang lagi ada nonton ini nanti bisa subscribe Boti Kicau, dan RD Kicau yang pasti. dan CPI TV. CPI TV. Ya. Tapi kalau videonya selesai langsung unsubscribe semua ya. Nah, hari ini kita mau belajar ngobrol-ngobrol tentang memelihara konin, karena di Boti Kicau ini kan banyak bahas tentang konin ya. Garisnya memang garis konin. Iya, garis konin ya. Konin garis keras berarti. Konin enggak sih. Nah, kalau misalkan saya pemula nih, pengen belajar merawat konin. Taruhlah ini ya satu minggu mau lomba gitu, tapi saya pemula, pengen diajarin. Gimana sih garis besarnya merawatnya? Yang pasti konsisten dulu di hariannya, Om. Satu itu tahap pengembunan. Oh ya, misalkan nih dari hari Senin nih, tapi minggu depan mau lomba saya. Dari hari Senin sampai hari Kamis, itu kita embunin tiap hari tuh. Pengembunan tiap hari. Jadi tujuan pengembunan itu balik lagi ke burung ya. Burung itu kalau di pagi hari pasti suka bunyi dia. Jadi kalau yang sistem untul harus dicabut tuh untulannya. Kalau setiap pagi. Sambil dimbunin. Sambil dimbunin. Tapi dia gacor nggak itu pasti? Gacor, pasti gacor. Memang ditujuin biar gacor dia ya. Tujuan pengembunan itu kan biar burung berkicau di pagi hari. Setelah itu pengembunan nih selesai sampai jam berapa biasanya? Pengembunan itu selesai sampai jam 6:30. 6:30 itu kita jemur tuh. Oh ya. Jemur itu penjemuran itu 1 jam sampai 1,5 jam udah cukup. Biasanya sampai dipukul berarti 1 jam 1,5 jam itulah ya. 7:30 udah cukup. Terus itu dia disediain cepuk untuk mandi. Cepuk di kandang biasanya. Iya, di kandangnya. Mandi. Mandi. Sepuasnya itu? Iya, sepuasnya. Nggak dibatasin gitu, harus berapa kali gitu. Sudah mandi, baru tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu yang pasti itu kalau konin itu harus dijaga kebersihannya benar nih, Om. Karena satu itu faktor penjamin burung berkicau rajin berkicau itu terutama itu kandang dulu yang bersih. Kandangnya harus bersih. Kandang bersih, pakan juga mendukung sih. Jadi kalau udah itu tadi mandi udah. Bersih-bersih kandang udah beres. Terus extra foodingnya ada ditambahin nggak? Extra fooding itu paling kerutu. Kalau burung untuk lomba ini harian full. Kerutu. Full itu dalam artian berapa jumlahnya? Kalau untuk yang khusus di lomba ini nggak terlalu banyak sih, Om. Karena takutnya kalau burung lomba ini nanti waktu di hari H over dia, over birahi. Iya. Tapi variasi lain selain kroto, kalau extra foodingnya apa biasanya? Extra fooding yang pernah sesuai pengalaman nih, ada yang pakai cocok kroto atau semua memang harus biasanya cocok sama kroto? Cocok sama kroto. Kalau konin wajib sih kayaknya kroto. Gitu kalau ya. Untuk burung lomba. Intensitasnya seberapa? Sendok, secepuk, 1 sendok makan atau setetes? Itu ya. Kalau ini nggak terlalu banyak sih, Om. Setengah cepuk kecil itu udah cukup. Oh, setengah hariannya. cepuk kecil ya? Sehari? Ya, sehari. Oh iya, jadi setelah mandi kasih makan kroto, terus? Kasih makan kroto, kita angin-angin tuh sebentar tuh. Sampai sekitar jam 10. Balik lagi ke si master count ini nih. Kita tempel sama burung masterannya. Oh, jadi dimasterin juga? Dia dimasterin. Kalau pagi hari itu dia pakai masteran hidup. Wajib pakai masteran hidup. Kalau malam biasanya karena nggak ini. Kalau malam itu pakai pemasteran mesin biasanya. Iya. Yang biasa dipakai apa tuh? Saya pakai Jana Master sih. Jana Master ya. Iya. Bagus itu ya. Bagus. Dia burung itu cepat nangkep sih. Iya. Itu
Pemasteran. Emang ya burung apa yang pernah masuk di konin dan itu spesial menurut Om Ari sendiri? Kalau menurut saya sih ya, burung paling spesial itu yang susah dibawain dia itu kenari. Dan Itu berhasil. paling susah, berhasil. Wih, berarti nanti dibahas sendiri itu ya. Kalau cililin, terus kapas tembak, terus yang burung-burung lain itu cepat ditangkap dia. Kalau di kenari ini agak susah sih kayaknya. Masalahnya beda apa sih? Cengkok ya? Iya beda juga. Tapi berhasil masuk. Berhasil walaupun Nggak cuman hoax kan, ini ada videonya kan? Iya, ada Wah. videonya ada. Nanti kita ulas sendiri itu ya. Ya, itu tadi udah sampai dikasih makan, terus dimasterin ya. Nah, dimasterin. Masterin burung hidup ya. Iya ya, terus Di hari Jumat, di hari oh berarti itu di hari Senin Kamis. sampai Kamis sama. Heeh. Senin sampai Kamis sama. Terus Di hari Kamis kalau nggak Jumat, dia wajib dikepar tuh. Kamis, Jumat. Keparannya biasanya ya sebegini nih ya. Iya. Nanti bisa diambil ke kameramen ya. Itu ini ukuran berapa sampai berapa nih Ini kira-kira? ukurannya 3 meter. 3 meter. Kalau ininya dimensinya Dimensinya 50. 50. Itu keparannya. Dikeparnya berapa jam tadi? Dikeparnya itu sampai puas, sampai sore sih kadang-kadang. Iya, Kalau iya, pribadi iya. saya. Tapi pengalaman yang lain ada nggak? Misalkan ada burung konin tertentu yang pernah dirawat dan nggak butuh kepar? Kalau itu belum ada sih. Kalau Selalu dari boti ya. Kalau dari saya selalu dikepar. Kamis, Jumat. Kamis Jumat. Terus Jadi hari Sabtu itu dia istirahat. Hamin 1 lomba. Istirahatnya Istirahat. total. Jadi dari pagi itu dibersihin kandangnya, terus diangin-anginin sebentar, masuk kandang, tempel lagi sama burung yang si masteran hidup ini tadi. Tempel lagi. Sampai Jadi walaupun dalam waktu istirahat itu dia tetap ditempel masteran hidup dan extra fooding tetap masuk. extra fooding tetap masuk. Cuma dia nggak ada pemandian ya. Pemandian di hari Sabtu nggak ada. Kalau untuk burung susah mandi nih. Biasanya tahun ini ada yang susah mandi. Ada yang susah mandi, ada yang seneng mandi. Iya benar. Kalau yang susah mandi nggak usah mandi. Iya. Kalau yang seneng mandi, Kalau yang mandi, pokoknya hari Sabtu itu libur. istirahat. Istirahat mandi pokoknya. Jadi sewaktu kita di lapangan nanti dia lebih mudah. Oh, lebih mudah apanya nih? Lebih mudah mandi. yang Oh, pasti. gitu-gitu. Jadi Kita sampai sebelum lapangan, kasih cepuk, mandi. mandi dia. Emang mandi itu penting kalau di lapangan? Mandi penting kalau untuk konin nih. Jadi penstabil birahi lah. Oh, gitu. Yang pasti selain dari si Sesuai unggul pengalaman tadi nih lagi ya, kembali lagi. Kembali. Sabtu udah istirahat tapi extra fooding masuk, ditempel masteran. Benar. Nah, langsung ke hari Minggu. Kalau hari Minggu itu pokoknya Itu berarti lomba ya? lomba hari Minggu. Hari Minggu bersih-bersih kandang. Dari pagi. Bersih-bersih niat dulu juga. Iya bersih ya, pasti harus bersih. Hati Niatnya harus nggak? bersih, orang menggantang itu. Kalau Ambisi? ambisi kayaknya sampai lapangan cuma dapat kesel aja. Teriak-teriak Iya, masuk angin tapi dikerokin nggak merah. Iya, biasanya. masuk angin dikerokin nggak merah. Ya, berarti bersih-bersih kandang. Langsung Eh, apa lagi biasanya tuh? habis bersih kandang sih biasanya Siap-siap. siap-siap berangkat sampai lapangan. Pengondisian Kira-kira mandi tadi. Setengah jam kita buka dulu kerodongnya tuh. Iya. Setelah udah ini apa namanya Kondisi kondisi tenang. burung tenang, kita kasih cepuk mandi, dia biar mandi dulu. Kira-kira mandi udah selesai, kita tambah extra fooding, terus pakan nektar yang memang biasa untuk lomba sih. Nektar. Heeh. Oh, jadi ini ada nektar khusus ya? Ada nektar tambahan. Kalau kita biasa main malam nih, main malam itu dikasih tambahan biar agak greget. Nanti nektar kita bahas sendiri aja lah ya. Iya benar. Nanti kita bahas nektar sendiri karena ini rahasianya kayaknya akan dibongkar nih sama Om Ari. Tapi nggak takut Om membongkar rahasia. Gitu. Karena di Lampung ini jagoan semua kok. Konen-konennya hebat-hebat Gitu ya? juga. Iya. Ya, jadi kalau di lapangan kok dibuka agak sedikit kerodongnya, terus udah tenang kasih cebok mandi, naik. Belum. Oh belum. Itu. Jadi Mandi dia. selesai Idealnya mandi, mandinya berapa sesi sebelum naik? Kalau saya sih ya di sini 4 sesi apa enggak 5 sesi sebelum naik, dia wajib mandi dulu. Dampak Mandi buruknya apa selesai. kalau dia terlalu dekat dengan sesi biasanya? Biasanya sih suka didis tuh di atas kalau dia Nyisir. nyisir. Karena
apa sih bulunya itu belum kering sempurna. belum kering sempurna, benar. Dan itu biasanya ngurangin penilaian sih. Mengganggu, sangat mengganggu. Jadi di atas itu cuman apa bersolek aja, Iya. dandan, Sibuk ya. sibuk ngurusin bulunya yang masih basah. Iya, terus empat sesi sebelum naik upayakan dimandiin tadi ya. Dimandiin dulu, Nah, maksudnya dimandiin ini kan biar mandi sendiri gitu. Ya biar mandi sendiri. Kalau Terus konin kalau ada mandi tambahan selain nektar, ada tambahan lain nggak ekstra pudingnya? paling kita itu pakai air gula sama air madu Di luar nektar nih ya? di luar nektar. Oh. Itu untuk biasanya sih itu dipakai kalau naiknya ke sorean nih, kira-kira jam 5:30 tuh. Oh, kalau kondisi normal cukup air madu tadi? Kalau kondisi normal itu kita cukup pakai nektar aja, nektar yang diencerin. Oh, berarti nektarnya ada beberapa jenis ya? Ada. Ya nanti kita bongkar lah. Terus setelah itu naik, nggak ada ritual-ritual khusus. Setelah turun ada mandi lagi nggak biasanya? Naik nih, koncer ataupun enggak gitu kan ya? Turun, Ada. mandi lagi. Mandi lagi dong. Oh, jadi Kon ini suka mandi ya? Iya, konin suka mandi. Ya. Tapi secara umum apa sih yang paling penting? Ini kan kalau Om Ari belajar Kon ini otodidak atau ada yang ngajarin atau gimana? Yang ngajarin ada sih sebenarnya. Akhirnya? Belajarnya kita sama Yosep Ocep, Ahmad Julian Agusta, pokoknya teman-teman tim boti lain lah yang pasti. Tapi kita sama sering sharing. komunitas Konin yang lain juga sering-sering sharing ya, berbagi sering gitu. sharing, berbagi juga. Nah, secara umum garis besarnya yang ditangkap dari belajar-belajar itu tadi dalam memelihara Konin itu apa? Gitu. Kalau dibuat lebih simpel lagi gitu. Ya. Konin ini wajib bersih pokoknya. Intinya ya, wajib bersih. Wajib bersih, terus Baik itu kandang, hati, pikiran, yang pasti itu pertama itu tangkringan. Oh, tangkringan penting ya? Tangkringan penting bersih. Oh, iya. Karena kalau lengket itu konin kadang-kadang suka botak kepalanya. Loh, apa hubungannya? Karena dia kalau habis makan nektar tuh, Nempel di nempel di tangkringan. tangkringan. Itu faktor yang buat dia Botak? suka botak satu, terus koreng di apa paruh, di pinggir paruh. Ya itu. Tapi karena kalau botaknya itu karena apa? Bingung saya. Dia Ini makan misalkan nektar, misalkan di tangkringan habis makan makan nektar. itu pasti polet-polet dia. Kalau kita jorok, Nempel. iya, nempel. Dia kan sering garu-garu kepalanya di tangkringan tuh. Gitu, ya. Kayaknya cukup dulu lah ya. Nanti terlalu panjang nih, kita mau masih bahas lagi tentang masteran. Masteran udah tadi ya? Udah masteran. Tapi masteran yang ini, gimana cara masukin ke nari itu? Bisa. Nah, itu kita bahas. Terus bahas lagi tentang nektar. Iya. Terus bahas lagi tentang apa lagi? Masih Setting- banyak lah semua ya. Settingan lomba lah yang pasti. Settingan lomba tadi masih ada lebih Masih ada. banyak lagi ya. Oh ya udah, kalau gitu terima kasih menyaksikan video ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa seperti tadi subscribe Ede Kicau, Boti Kicau, CPI TV. Ya, oke. Terima kasih. Salam Kicau Mania. Salam Kicau Mania.